Pengasih dan Maha Penyayang, malam hari ini kembali kami ucap syukur untuk kesediaan Pak Seto memberi pengajaran pengembaraan di gurun. Turunkanlah Roh Kudus-Mu agar apa yang diberikan Pak Seto benar-benar adalah firman-Mu dan Roh Kudus yang sama juga di hati kami untuk bisa mendengarkan dengan benar dan melakukannya dengan tekun. Kami sudah menginjak minggu kelima Prapaskah, kiranya kami bisa melakukan ibadah ini walaupun dengan keterbatasan, kami bisa melakukannya dengan tertib, dengan penuh keprihatinan, sambil menanti selesainya pandemi ini segera berlalu. Doa syukur ini kami ucapkan dalam perantaraan dengan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup, yang menjadi penebus kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Nato. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu, kita lihat cuplikan video animasi ini ya. Story, there's a whole group of Levites that begin a rebellion, and they challenge Moses and Aaron's leadership, saying that they have gone way too far. So God deals severely with these Levites, and he renews his commitment to Moses and Aaron as Israel's leaders. Now, as they leave the region of Paran and hit the road, it goes downhill yet again. The Israelites start complaining again about their thirst, and they ask why Moses even brought them out of Egypt in the first place. So God tells Moses to speak to a rock to bring out water for all of the people. But Moses doesn't really do this. He oversteps his bounds. He hits the rock twice and then says, "You rebels, do we have to bring water out of this rock?" So Moses dishonors God by putting himself in God's place as the one who brings out the water. And so Moses brings down on himself the same fate as the wilderness generation. He too will die in the desert and never get to enter the promised land. After this, the Israelites rebel yet again, and God brings a very strange judgment on them, venomous snakes to come and bite the people. And so Moses again intercedes on behalf of the people. And God tells Moses to do this, to make a bronze snake and to lift it up on a pole, so that whoever looks at this snake would be healed of the poisonous snake bite. It's a very strange symbol, but it speaks to the challenge that God has by being faithful to his covenant. He's right to bring justice on the Israelites' evil and sin. But even God's justice gets transformed into a source of life for those who will look to God for healing. From here, the people head into the plains of Moab, and the first main part of the section focuses on the strange figure of Balaam. So the king of Moab is freaked out at this huge group of people traveling through his territory. So he hires a pagan sorcerer, Balaam, to pronounce curses on Israel. And 3 different times, Balaam finds that he cannot curse them. He can utter only blessing upon Israel. Remember God's promise to Abraham from Genesis 12. So not only can Balaam not curse Israel, but God actually gives him a vision about a future Israelite king who will one day bring God's justice to all of the nations. This vision recalls Jacob's promise to Judah in Genesis chapter 49. Now, it's worth stopping to reflect on the flow of the book so far. The rebellion stories in the wilderness, they just heap up on one another, getting worse and worse. And while God does bring partial acts of judgment on Israel, he's also kept showing mercy, providing food and water along the way. And so the Balaam story, it shows God's grace in bright colors. Because here's Israel. They're down in the camp, grumbling and rebelling, but up in the hills, unbeknownst to them, God is protecting and even blessing them. And it's this contrast between Israel's rebellion and God's faithfulness in the wilderness. That's what made these stories so important for later generations of Israel. So the wilderness stories are retold time and again by later biblical prophets and poets, and even by the apostles in the New Testament. And these stories always serve as a warning that while God will remain faithful to his covenant promises, he will also allow his people to walk away in rebellion and face the consequences. After this, the rest of the book focuses on the children of the wilderness generation, and they begin preparing to inherit the promised land. They take another census of the new generation, then they go on and win a number of battles with the people groups around them, and then a few tribes even begin to settle in the promised land.
So the book ends with the new generation poised to enter into the land, and Moses is about to deliver his final words of wisdom and warning. But for now, that's what the book of Numbers is all about. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ini cerita tentang kisah-kisah yang dibilang. Silakan Pak Sito untuk memulai pengajaran malam hari ini. Silakan Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam. Kita akan lanjut mengikuti perjalanan orang Israel di Padang Gurun. Dan Bapak Ibu akan melihat macam-macam hal yang terjadi ketika orang Israel melakukan pengembaraan ini. Bapak Ibu sekarang silahkan melihat dulu ke bab 16. Silahkan mempersiapkan bilangan bab 16. Lihat ke ayat 1. Ada 4 orang yang terlibat dalam pemberontakan terhadap Musa, terhadap kepemimpinan Musa. Nah, di situ ada nama Korah, nama lengkapnya Korah bin Yezar bin Kehat bin Lewi, orang Lewi ini ya, beserta Datan, Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet. Itu mereka terlibat berontak terhadap Musa. Mereka menolak sebenarnya kepemimpinan Musa, tapi nanti mereka masing-masing harus menanggung konsekuensi, sementara Musa, orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, ya dilindungi. Kemudian Bapak Ibu silahkan beralih ke bab 20. Bilangan bab 20. Ada judul yang aneh di ayat 2. Dosa Musa dan Harun. Nah, ini mungkin tidak biasa kita mendengar kata ini kan. Masa Musa berdosa? Nanti kita akan melihat itu. Nah, kemudian berikutnya yang terjadi begini. Bapak Ibu lihat ke ayat 14. Orang Edom itu menolak orang Israel yang akan berjalan melalui negerinya. Kemudian di bab 21, Bapak Ibu lihat di ayat 1 ada raja negeri Arad yang juga harus berurusan dengan orang Israel yang mau lewat. Berikutnya ada peristiwa ketika orang Israel berontak, lalu Tuhan mengirimkan ular. Berikutnya ke ayat 10. Bapak Ibu lihat, ini perjalanan ke daerah Moab. Ayat 21, ada perang melawan Sihon. Berikutnya bab 21 ayat 31. Ini perang melawan Og, Raja Basan. Nah, kemudian ada yang bersiap-siap ini karena takut. Siapa? Lihat ke 22 ayat 3, orang Moab. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu silahkan ke bab 25. Ini ada yang aneh lagi nih. Orang Israel menyembah Baal Peor di Moab. Nah, Bapak Ibu silahkan mengingat 2 nama ini ya. Ada Edom, ada Moab. Berikutnya sekarang Bapak Ibu tolong membuka lebih dulu peta kerajaan Israel dan Yehuda. Peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Sambil mengingat ya, letak Mesir. Kalau memang belum bisa mengingat ya silahkan membuka dunia zaman purba.
Jadi mengingatnya, atau begini saja, enggak apa-apa. Bapak Ibu silahkan ke dunia zaman purba dulu. Di dunia zaman purba, lihat Goshen. Jalur terdekat untuk sampai ke Kanaan, itu ada susur pantai saja. Tapi waktu itu Tuhan sudah mengingatkan untuk tidak melewati daerah orang Filistin, biar orang Israel nggak takut. Lalu lihat, dari Goshen, Bapak Ibu silahkan cari Sinai. Kemudian setelah Sinai cari Kades Barnea. Kemudian tolong cari Beersheba. Ini di dunia zaman purba. Lalu cari Laut Mati. Ini untuk melihat gambaran lebih jelasnya nanti. Ada Beersheba, ada Laut Mati. Nah, kemudian baru silahkan membuka Kerajaan Israel dan Yehuda. Lalu baru cari di mana Beersheba, di mana Laut Mati. Nah, lebih detail sekarang kita melihat di Kerajaan Israel dan Yehuda. Di sebelah selatan Laut Mati itu terdapat Edom. Ya. Kemudian di sebelah timur Laut Mati itu ada Moab. Lalu ke utara itu ada Amon. Nah, perbatasannya memang tidak terlalu jelas ya. Tetapi untuk sekedar gambaran Bapak Ibu perhatikan Edom, Moab, Amon. Nah, nanti orang Israel itu masuk ke Kanaan di kitab Yosua itu dengan menyeberangi sungai Yordan, berarti sudah di sebelah utara Laut Mati. Lalu kota pertama di Kanaan yang direbut oleh orang Israel itu adalah Yeriko. Jadi jalannya seperti melingkar gitu ya. Tidak melalui jalur orang Filistin. Lihat kalau di peta Kerajaan Israel dan Yehuda ada wilayah yang namanya Filistea itu ya. Orang Israel tidak melalui Filistea, tetapi justru mengikuti jalur ini. Ada Edom, Moab, Amon, lalu sampai ke Yeriko nantinya. Nah, begitu dulu. Sekarang silahkan kembali ke Bilangan bab 16. Kita akan melihat satu peristiwa pemberontakan. Ya, kembali ke bab 16 ya. Ada 4 orang itu tadi ya. Ada Korah, itu seorang Lewi. Lalu ada 3 orang dari suku Ruben, Datan, Abiram, dan On. Lihat ke ayat 1. Mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang kenamaan. Jangan-jangan Bapak Ibu nggak nyangka kalau di kitab Bilangan ada kata rapat ya. Nah, kemudian lihat, mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, perhatikan ini kalimat pemberontakannya ini, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Yahweh ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Yahweh? Itu tuduhan terhadap Musa ya. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya. Menghadapi 254 orang, lumayan. Besok pagi, Yahweh akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lanjut ya. Silahkan sekarang
kita akan melihat bagaimana tanggapan Yahweh terhadap pemberontakan ini. Ke ayat 8 sekarang. Jadi mereka mengajak orang yang dalam jumlah yang cukup banyak ya untuk menolak kepemimpinan Musa. Ayat 8. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar hai orang-orang Lewi. Korah kan dari suku Lewi. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Yahweh dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Sebab itu, engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Yahweh. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Harun itu ya dari antara orang-orang Lewi, dari antara para imam. Nah, ini yang paling utama, Harun ini. Tapi Korah rupanya tidak bisa menerima. Bisa jadi dia menginginkan kedudukan ini. Nah, kemudian sekarang kita lihat, ini belum selesai. Kita supaya lebih jelas persoalannya, kita baca lebih lanjut ya. Ayat 12. Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram. On nggak dihitung ya. Anak-anak Eliab, tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu tuan atas kami. Ini Datan dan Abiram bicaranya seperti itu. Rupanya mereka masih merindukan Mesir dan melihat Mesir sebagai negeri yang makmur. Ingat, mereka dulu diperbudak, tetapi rupanya keadaan di padang gurun membuat mereka melupakan perbudakan itu ya. Belum selesai mereka bicara. Sungguh, engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Jadi mereka tidak bisa menerima Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Nyesel mereka keluar dari Mesir. Dan kemudian mereka sekarang tidak percaya kalau Musa bisa membawa orang Israel ke Kanaan, ke tempat yang subur, yang membuat mereka sejahtera. Dan mereka menolak untuk ketemu sama Musa. Lalu sangat marahlah Musa, dan ia berkata kepada Yahweh, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah ku ambil satu ekor keledai pun dari mereka. Dan belum pernah ku lakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka. Bapak Ibu, perhatikan begini. Kepada orang Lewi tadi, Musa menunjukkan, kamu sudah mendapat tempat yang istimewa di antara orang Israel. Bangsa Israel itu bangsa pilihan. Dan dari antara bangsa pilihan, Tuhan memilih satu suku yang istimewa gitu ya. Istimewanya apa? Perhatikan, mereka diperbolehkan mendekat dengan Tuhan, mereka diperbolehkan untuk melayani Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang bisa dikatakan paling dekat dengan Tuhan. Kemudian kepada Datan dan Abiram, Musa mengatakan, aku tidak pernah melakukan yang jahat kepada kamu. Aku tidak pernah mengambil keuntungan sedikit pun dari kamu. Nah, kemudian sekarang kita lihat ke ayat 16, Musa bicara lagi kepada Korah.
Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan. Engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraan, ini urusan korban ya. Kemudian sekarang silahkan ke ayat 19. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan. Udah panas sekali ini suasananya. Tampaklah kemuliaan Yahweh kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Jadi Musa dan Harun, kamu minggir, kamu menjauh dari umat ini. Lihat apa yang akan aku lakukan. Aku akan menghancurkan seluruh umat ini. Tapi lihat Bapak Ibu, ayat 22. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk. Ini jarang kita mendengar sebutan ini untuk Allah kan? Allah, Allah dari roh segala makhluk. Satu orang saja berdosa. Masakan kau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Musa dalam tanda kutip mengingatkan Tuhan gitu ya. Tolong jangan hancurkan seluruh umat. Yang salah cuma satu orang. Berikutnya 23. Maka berfirmanlah Yahweh kepada Musa, katakanlah kepada segenap umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Jadi pergilah dari sekeliling tempat kediaman. Orang Israel kan diamnya di kemah-kemah kan waktu itu. Lalu ya ini ada kemah Korah, kemah Datan, kemah Abiram. Kamu menjauh dari kemah mereka. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram dan ke para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Kemudian keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal ini kamu akan tahu bahwa aku diutus Yahweh untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati, seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Yahweh akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Yahweh. Ini Bapak Ibu, Musa mau menunjukkan dirinya diutus Yahweh atau tidak. Caranya, ini Bapak Ibu jangan ikuti ya, dengarkan saja, nikmati ceritanya, tapi jangan mencoba. Kalau Korah, Datan, Abiram itu mati seperti manusia normal, maka percayalah, aku bukan utusan Yahweh. Tapi kalau 3 orang ini mati dengan cara yang tidak wajar, langsung turun ke dunia orang mati. Nah itu tanda kalau orang ini sudah menista, sudah menghina Yahweh.
Lihat ayat 31. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dengan segala harta milik mereka. Demikianlah, mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati, dan bumi menutup mereka sehingga mereka binasa di tengah-tengah jemaah itu. Nah, Bapak Ibu, ini hal yang mungkin tidak biasa untuk pemahaman kita, tapi kita perlu mengingat kembali kosmologi zaman kuno, Israel kuno ya. Dunia orang mati. Nah, dalam kepercayaan kuno, dunia orang mati itu adanya di bawah bumi. Dalam kepercayaan Israel kuno, buminya belum bulat, buminya masih datar. Bumi datar, ya. Manusia tinggal di atas bumi. Di bawah bumi ada dunia orang mati. Semua orang kalau mati akan masuk ke dunia orang mati. Bapak Ibu ingat ketika Yakub sedih karena kehilangan Yusuf? Yakub akan sedih terus sampai aku mendapatkan anakku di dunia orang mati. Jadi belum ada kepercayaan orang baik masuk surga, orang jahat masuk neraka. Jangan cari neraka di sini, tidak ada. Kalaupun kita ketemu surga, surganya bukan ke tempat kediaman manusia, belum. Surga masih diyakini semata-mata sebagai tempat kediaman Allah dan makhluk-makhluk surgawi. Jadi pemahaman ini perlu kita mengerti, Bapak Ibu. Ada urusan dengan kepercayaan Katolik? Ada. Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Tempat penantian itu apa? Kalau orang mengatakan tempat penantian itu penyucian, ya bukan itu. Dari kata yang digunakan sudah jelas, tempat penantian, tempat untuk menanti. Siapa yang menanti, siapa yang dinanti. Yang menantikan adalah orang-orang yang mati sebelum Yesus. Yang dinantikan adalah Yesus, penguasa surga. Nah, di dalam perjanjian lama yang kita temukan dunia orang mati. Dalam bahasa Ibrani disebut Sheol. Nah, ketika Yesus datang, lalu ada pengikut Yesus, kita menemukan orang-orang yang ada di dalam dunia orang mati, itu sebenarnya menantikan datangnya Yesus pemilik surga, penguasa surga. Baik, kita lanjut ya. Jadi 3 orang ini, Korah, Datan, dan Abiram, terjun langsung ke dunia orang mati. Nah, lihat, ini seru sekali suasananya pasti ini. Ayat 34. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka. Sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lalu keluarlah api berasal daripada Yahweh, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan hukuman itu. 250 orang yang terlibat dalam pemberontakan tadi. Hasil rapat tadi. Nah, lanjut. Ayat 41. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, kata mereka, kamu telah membunuh umat Yahweh. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya, dan tampaklah kemuliaan Yahweh. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Yahweh kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya.
dari atas mezbah dan taruhlah ukupan dan pergilah dengan segera kepada umat itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka sebab murka Yahweh telah berkorban dan tulah sedang mulai. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu, lalu dibubuhnyalah ukupan dan diadakannya pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Bapak Ibu perhatikan, ini pemberontakan dari orang-orang dari bangsa yang dikasih oleh Yahweh. Dan kemudian mereka harus menanggung konsekuensinya. Bapak Ibu silahkan mengingat kembali di pertemuan yang lalu, orang-orang Israel akan mengembara di gurun sampai generasi Mesir habis di gurunnya. Dan Bapak Ibu sedang melihat orang-orang itu masih saja terus berontak dan Tuhan membersihkan mereka. Lanjut, sekarang silahkan ke bab 20. Ini kalau Bapak Ibu jadi Musa tadi, Bapak Ibu mau ngapain? Musa tadi kan bilang, yang salah cuma satu, masa seluruh bangsa mau dihabisin. Bisa jadi kita akan mengatakan, ya udah Tuhan, terserah. Dikasih tahu lama nggak mau dengerin. Tapi kemudian Bapak Ibu lihat, Musa berusaha memohon pengampunan untuk orang Israel. Tapi orang Israel terus saja berontak. Dan lihat ada kematian besar tadi karena pemberontakan mereka. Nah kemudian Musa ada dalam situasi yang benar-benar berat sekarang. Bab 20 ayat 2. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Yahweh. Mengapa kamu membawa jemaah Yahweh ini ke padang gurun ini? Supaya kami dan ternak kami mati di situ. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Tampaklah kemuliaan Yahweh pada mereka. Dan Bapak Ibu sekarang lihat apa yang akan dilakukan oleh Yahweh kepada orang Israel. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, ambil tongkatmu, engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternak. Jadi Tuhan, Yahweh ini mau menyediakan air untuk orang Israel. Caranya ini luar biasa. Bukit batu akan menyediakan air untuk mereka. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Yahweh. Lalu lihat ayat 10. Musa dan Harun mengumpulkan orang Israel di depan bukit batu dan bicara kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu
Musa mengangkat tangannya, lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Dah beres kan? Minta minum, diberi minum. Yang sulit Bapak Ibu memahami ayat berikutnya ini. Tetapi Yahweh berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Sedih dengarnya kan ya. Menghadapi orang Israel yang keras kepalanya luar biasa ini, Musa masih mengikuti yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi sekali Musa melakukan kesalahan, Bapak Ibu lihat konsekuensinya. Musa tidak diperbolehkan masuk ke Kanaan. Yang saya sebut sulit tadi, Bapak Ibu, kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Kapan Musa melakukan ini? Kapan Musa bersikap ini? Dalam peristiwa bukit batu yang mengeluarkan air ini tadi. Sekilas Bapak Ibu kita tidak menemukannya. Tapi Bapak Ibu perhatikan ke ayat 11. Musa memukul batu itu 2 kali. Sekilas kan nggak ada apa-apanya kan. Bapak Ibu tidak menemukan apa yang salah di sini. Tetapi teksnya kan begini. Musa dikatakan bersalah karena tidak percaya kepada Yahweh. Tidak menghormati kekudusan Yahweh di hadapan orang Israel. Ini nggak bisa dihapus. Teksnya begini dan kita berusaha memahami. Nah, kalau kita mengingat pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Israel kepada Musa, Bapak Ibu, tolong memperhatikan sikap Musa. Ini kalau ngomongin sabar, sabarnya Musa itu level berapa? Dan sudah sekian lama Musa memimpin orang Israel, sudah sekian lama Musa menunjukkan kalau Yahweh memelihara kehidupan orang Israel selama di gurun. Israel terus saja berontak. Nah, bisa jadi Bapak Ibu, dalam peristiwa ini Musa menunjukkan, apa menyebutnya ya, kemarahan atau kejengkelannya, sehingga pukul batu harusnya sekali keluar air, ini mukul batunya sampai 2 kali. Tidak diceritakan juga ya di pukulan pertama apa yang terjadi, sehingga harus diulang sampai 2 kali. Tidak diceritakan secara mendetail di sini. Dan sekali lagi kita menemukan ada hal yang sulit di sini. Jawabannya tidak segera atau secara eksplisit muncul di dalam cerita. Tapi sekali lagi, dalam peristiwa ini Tuhan melihat Musa. Ya, tidak percaya kepada Tuhan. Dia sudah memimpin orang Israel sekian lama. Kok masih kayak gini aja orang Israelnya itu. Di situ bisa jadi Bapak Ibu kita menemukan Musa memang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, tetapi ada keraguan di dalam dirinya. Nah, kemudian silahkan ke ayat 14. Ini sudah mendekati Kanaan ya. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades. Tadi Bapak Ibu di dunia perjanjian lama kalau menemukan ada satu kota yang namanya Kades Barnea ya. Kepada Raja Edom dengan pesan, engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, 15,
bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir, dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Bahwa kami berteriak kepada Yahweh, dan Ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat, dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang kami ini ada di Kades. 17, izinkanlah kiranya kami melewati negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang kebun-kebun anggur. Kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri sampai kami melalui batas daerah. Jadi Musa mengirim utusan untuk minta izin kepada Raja Edom gitu ya. Cuma minta izin mau lewat, udah dijamin kami tidak akan melakukan apa-apa. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Itu sambutan atau tanggapan orang Edom. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya. Jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki. Hanya itu saja. Tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu, tidak boleh kamu melewati negeri kami. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Aman. Nggak boleh melewati wilayah orang Edom, ya sudah, nggak apa-apa. Nah, kemudian sekarang silahkan ke bab 21. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di daerah Negeb. Bapak Ibu, Negeb itu di sebelah timur Laut Mati ya, dekat Edom itulah. Itu Negeb. Jadi kalau Bapak Ibu ke Laut Mati, itu dulunya ada di sebelah timur, kemudian di situ ada suku-suku pengembara itu. Tapi yang kemudian rupanya menetap di situ. Mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim, lalu ia berperang melawan Israel. Dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernazarlah orang Israel kepada Yahweh, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Ini beda cerita dengan orang Edom tadi ya. Ini Raja Arad di Negeb, mendengar orang Israel datang. Lalu raja ini mengirim orang atau maju bersama orang-orangnya perang melawan orang Israel dan berhasil menawan ya beberapa orang Israel. Dan lihat ayat 2. Orang Israel melakukan nasar. Ini diucapkan sebelum mereka melakukan serangan di ayat 3. Yahweh mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas habis binasa. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada cerita tentang ular tembaga. Ini cerita perangnya break dulu ya. Nanti masih ada perang lagi. Tapi break dulu karena ada peristiwa yang penting dan sayang kalau dilewatkan. Lihat sekarang ke ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebra untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini, mana?
kami telah muak. Ini orang Israel sudah berontak lagi. Dan Bapak Ibu lihat sekarang reaksi Tuhan. Lalu Yahweh menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memakut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ular tedung. Bapak Ibu membayangkan begini saja. Ular berbisa yang hidupnya di gurun. Wah, daripada ular tedung lebih kenal dengan viper kan ya. Dan Bapak Ibu, kalau ular menggigit, ular berbisa menggigit, itu kan nggak pernah gigitannya diulang kan ya. Jadi ular habis gigit terus nggak yakin, bisa saya tadi sudah masuk atau belum ya. Jadi begitu habis gigit dia pergi, habis itu balik lagi, terus gigit ulang. Nggak ada kan? Ular berbisa menggigit satu kali, dan dalam hitungan menit, orang bisa mati. Nah kemudian, ular-ular ini dikatakan dikirim oleh Yahweh karena orang Israel sudah bersungut-sungut lagi, nggak percaya lagi, berontak lagi kepada Yahweh. Setelah melihat banyak orang di antara mereka mati, maka lihat ke ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Yahweh dan engkau. Berdoalah kepada Yahweh supaya dijauhkannya lah ular-ular ini daripada kami. Jadi akhirnya mereka datang kepada Musa, ngaku kalau salah, lalu minta supaya Tuhan menjauhkan ular-ular itu. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Dan lihat Bapak Ibu ke ayat berikutnya. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah Bapak Ibu tolong lihat, ular ini patung atau bukan? Jelas patung karena dibuat dari tembaga. Yang nyuruh bikin patung siapa? Tuhan, Yahweh yang suruh bikin patung. Bapak Ibu ingat ya, banyak orang Katolik harus menghadapi tuduhan membuat patung, menyembah patung. Saking takutnya, lalu orang-orang yang menuduh itu nggak berani sedikit pun naruh patung, bikin patung gitu ya. Ini malah Tuhan menyuruh Musa buat patung, nggak tanggung-tanggung ya, patungnya patung ular loh ya. Membuat patung nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah membuat patung dan menyembah, seperti ketika orang Israel membuat patung anak lembu, lalu berkata, hai orang Israel, lihatlah Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Lalu mereka membuat mezbah, membakar kurban, karena memandang patung itu sebagai Allah, itu yang salah. Ingat juga patung kerub yang ada di atas tutup pendamaian, patung juga. Dan hebatnya lagi, patung itu ditempatkan di benda paling suci, benda yang menjadi sarana kehadiran Yahweh. Nah, sekarang perhatikan orang yang digigit ular. Orang yang digigit ular itu dalam bahaya mati. 68, 69. Jadi
Kalau sudah digigit, sudah pasti tunggu sebentar mati. Dan sekarang, kalau ada orang yang digigit ular dan ada dalam bahaya kematian itu, memandang patung ular itu, dia akan tetap hidup. Nah, yang minta tolong diperhatikan Bapak Ibu, ularnya itu. Hanya dengan memandang ular itu, orang yang ada dalam bahaya kematian bisa tetap hidup. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus menggunakan peristiwa ini untuk menjelaskan apa yang dikerjakannya di dunia. Silakan membuka Yohanes bab 3. Yohanes bab 3. Silahkan ke ayat 14. Yohanes 3:14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Jadi, perhatikan ular dan anak manusia. Ular dan anak manusia. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Meninggikan tadi gimana artinya? Memasangnya pada sebuah tiang. Sehingga ular itu lebih tinggi daripada semua orang Israel. Dan semua orang Israel bisa memandang ular itu. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kapan anak manusia itu ditinggikan? Perhatikan tiang tadi ya. Ular ditinggikan, artinya digantung di tiang. Anak manusia ditinggikan seperti ular tadi. Nah, Yesus bicara tentang cara dia mati. Dia akan ditinggikan, artinya digantung di salib. Belum selesai. Masih koma itu ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal. Tolong perhatikan paralelnya Bapak Ibu ya. Ada ular, ada Yesus. Orang yang digigit ular dalam bahaya kematian. Memandang ular, tetap hidup dia. Manusia. Orang yang percaya kepada Yesus yang ditinggikan di salib tadi akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau mau dilengkapi sebenarnya manusia ada dalam bahaya kematian akibat dosa, ya. Kematian kekal, bukan kematian fisik ya. Manusia karena dosanya tidak layak memperoleh hidup yang kekal. Tidak layak tinggal bersama dengan Allah. Tetapi kalau orang ini memandang kepada Yesus yang digantung di salib, percaya kepada Yesus, anak manusia yang ditinggikan di salib itu, maka orang berdosa ini akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, ini Tuhan Yesus menggunakan kisah di kitab Bilangan tadi untuk menjelaskan makna kematiannya. Baik, sampai di sini dulu. Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Seto, saya mau nanya Pak Seto. Ya. Saya masih bingung yang di mana Musa dibilangin tidak sesuai dengan ucapan atau dia tidak percaya atau kurang percaya kepada Tuhan.
Makanya sampai dia berdosa dan dia tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Apakah karena Tuhan bilang suruh bicara pada batu tapi dia mengenakan tongkatnya, atau karena apa sananya? Itu pertanyaan saya, Pak Seto. Saya juga bingung ya, Bu. Maksudnya? Kalau kita membaca hanya di teks tadi, kita benar-benar tidak menemukan salah Musa itu apa. Ya. Tapi kemudian coba kita lihat lebih teliti. Dan perhatikan 2 kali. Musa pukulnya kan 2 kali kan? Iya. Baik, supaya menjadi lebih kelihatan, tolong membuka kitab Keluaran bab 17. Keluaran 17. Masa dan Meribah. Ini peristiwanya sama. Kalau mau melihat lebih jauh ya, kita bicara lebih terbuka tentang studi kitab suci, Bapak Ibu akan menemukan tempat itu tadi diberi nama Meribah. Ini diberi nama Masa dan Meribah, kejadian Keluaran 17 ini. Dan sekarang tolong ini orang Israel minta air ya. Lalu sekarang silahkan ke ayat 5. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Gunung batu dipukul, keluar air. Nah, sekarang begini, saya tanya sama Bapak sama Ibu. Bapak sama Ibu kalau ngomongin anak, cukup 1 kali atau sampai diulang? Diulang. Diulang. Kenapa kok diulang? Kalau memakai bahasa kitab suci, itu tanda Ibu tidak percaya sama anak. Karena tidak yakin. Itu malah sudah lebih jelas, tidak yakin malah. Loh. Dan Ibu kan paling hebat untuk mengulang itu kan. Saya tidak meremehkan, justru itu menjadi yang menunjukkan buat saya itu kehebatan lain. Yang dengerin sudah bosen, yang mengingatkan belum bosen. Begitu kan Bu ya? Ya. Nah, kalau ya, memakai ilustrasi itu saja. Saya ngomong sama anak-anak sampai diulang. Karena apa? Ada yang saya tidak yakin ini. Kalau saya yakin, sekali ngomong, udah percaya, selesai. Anak akan mengingat, akan melakukan. Ketidakpercayaannya, ketidakyakinannya mencakup 2 hal. Jangan-jangan anak saya tidak terlalu mendengar, tidak terlalu mengingat, dan kalau tidak terlalu mengingat, nanti tidak akan melakukannya. Nah, makanya itu diulang-ulang. Nah, di dalam kitab Bilangan tadi, Bapak Ibu, maka saya minta tolong mukulnya 2 kali. Kalau di dalam di Keluaran, itu cuma ya sekali pukul air keluar, beres. Jadi karena pukulan itu, Pak Seto, apakah karena ini kan sesuai dengan perintah Tuhan yang dia bilang memang kamu harus memukul batu itu. Tapi yang di tempatnya yang tadi Bilangan, Tuhan bilang kamu bicara sama batu itu biar keluar air, bukan begitu?
disuruh ngomong, cuman suruh ngomong sama batu, gunung batu minta air, Musa malah mukul gitu Bu ya. Saya nggak tahu, makanya saya juga bingung gitu loh. Saya Enggak, nggak, saya tanya, yang Ibu sampaikan kan itu. betul. Kalau yang dikeluarin ini kan emang sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan Ya. mengatakan memang kamu betul. Ya, jadi Apa karena itu atau apa gitu? bisa terjadi, Saya bisa jadi begitu. Bisa jadi, cuma disuruh ngomong aja kok. Gunung, minta air. Musa nggak ngomong gitu, malah gunungnya dipukul. Nah, lihat, kalau di dalam teks, mulai dari, kembali ke kitab Bilangan, ya. bab 20 tadi ya, lihat ke ayat 7 dan 8. Ambillah tongkatmu. Jadi ada tongkat. Kalau tongkat diambil, nah kemungkinannya ya mirip dengan yang di 17 tadi itu, Ibu. Ya. Walaupun sekali lagi kita tidak menemukan detail dari hal-hal yang kita harapkan ada penjelasannya gitu ya. Yeah. Kalau yang di Keluaran tadi, jalan ceritanya jelas sekali gitu ya. Ini disuruh bawa tongkat, tapi kemudian disuruh ngomong. Katakan di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka. Gitu. Jadi ya pendapat bahwa ini Musa cuma disuruh ngomong malah memukul batu, kemungkinan untuk memahami itu bisa, tapi persoalannya lihat di ayat 8, ambil tongkatmu. Nah, kemudian kalau yang saya sampaikan tadi, Musa mukul batunya sampai 2 kali, dan ini yang menjadi tanda ketidakpercayaan kepada Yahweh. Oke. Ya, kenapa kok Musa sampai nggak percaya? Bapak Ibu lihat rangkaian kejengkelan ketika harus berhadapan dengan orang Israel, dan nggak mungkin dong jengkelnya cuma kepada orang Israel saja, tapi juga Musa juga bisa mempertanyakan Tuhan loh ini. Sekarang Baik. kalau Bapak Ibu jadi Musa, pertanyaan serius kepada Tuhan. Ya, begitu Bu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Lanjut Pak. Di chat, Pak. Di chat, sebentar. Mengapa dalam teks orang Israel selalu ada masalah dengan makanan? Bersungut-sungut tidak ada makanan. Ya. Itu dalam ayat yang berbeda. Ya kalau Bapak Ibu Zoom ya masalahnya dengan sinyal. Orang Israel tinggalnya di gurun, mengembara. Laparan. Orang yang mengembara di gurun, yang diperlukan nomor 1 air. 2 baru makanan. Kita lebih tahan, manusia lebih tahan untuk tidak makan daripada tidak minum. Jadi selama pengembaraan di gurun, air dan makanan itu menjadi persoalan yang utama. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu di tempat yang lain juga akan menemukan urusan air, orang bisa perang. Ini di konteks gurun ya begitu. Jadi selama ada di gurun, ya orang Israel bermasalah dengan air. Atau begini, Bapak Ibu bisa nggak, mungkin tidak semua mengalami ya, mungkin tidak semua mengalami. Kalau orang biasa makan enak terus karena semua tersedia, kemudian orang jatuh miskin. Orang jatuh miskin, lalu makan aja kurang. Ingat nggak zaman ketika makanan berlimpah? Ya itu yang akan diingat. Atau begini, Bapak Ibu karena pengaruh usia,
makanan kita berkurang jenisnya. Bapak-bapak dulu suka sate yang di mana, Pak? Yang sate kambing itu sukanya di mana dulu? Di seluruh Jakarta ini, yang paling enak sate di mana? Ini enggak ada urusan dengan promosi, sebut aja enggak apa-apa. Sate mana yang menurut Bapak Ibu dulu paling enak? Kalau gulai yang enggak cuma jeroan, itu di mana? Nah, tapi bisa jadi kita cuma mengingat, mengenang, dulu bisa makan begini, dulu makan begitu. Sekarang saya pengen makan, tapi giliran noleh ngeliat istri saya, lupa sama gulainya, lupa sama satenya. Dulu orang Israel di Mesir diperbudak, tapi makanan banyak. Sekarang dikurun. Mereka mau makan apa? Yang mereka ingat dulu di Mesir enak ya. Bapak Ibu tidak hanya daging kan, mereka juga ingat sayur-sayuran di Mesir kan. Ya, begitu masalahnya. Tuh, satenya di sono di Bona Indah. Ya, masih ada lagi? Silahkan kalau masih ada. Ini Bapak Ibu, kalau saya membaca cerita Musa yang ini tuh saya sering sedih. Dan nanti Tuhan melakukan beneran minggu depan, Bapak Ibu akan melihat bagaimana Tuhan melakukan apa yang diputuskannya malam hari ini. Kamu nggak boleh masuk. Ngelihat boleh, tapi nggak boleh masuk. Dan kita melihat suasana bagaimana ya. Musa punya jasa peran yang sangat serius ya di dalam pembebasan dari Mesir dalam perjalanan di Gurun. Kalau tinggal memimpin saja dan Musa ditempatkan benar-benar sebagai pemimpin dan orang Israel menuruti kata-kata Musa, mungkin lebih sederhana soalnya. Masalahnya itu yang mengangkat Musa untuk membebaskan Israel, untuk memimpin orang Israel itu adalah Yahweh, bukan orang Israel. Yahweh meminta Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan resiko yang dihadapi Musa adalah pemberontakan. Siapa yang angkat kamu menjadi pemimpin atas kami? Yang pemimpin yang dipilih secara demokratis saja bisa ditolak. Ini pemimpin yang diangkat secara teokratis. Allah yang memilih. Dan Bapak Ibu lihat ya, kalau Musa berhadapan dengan orang Israel dan mengalami kesulitan, Bapak Ibu lihat, Musa larinya kepada siapa? Balik kepada Tuhan. Kenapa? Ya Tuhan yang mengutus Musa menjadi pemimpin Israel, Musa menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yang kita lihat malam ini yang menyedihkan. Musa harus mendengar kalimat, kamu nggak boleh masuk. Musa diminta untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, membawanya ke tanah yang dijanjikan, tetapi Musa sendiri nggak boleh masuk. Kalau kita melihat Bapak Ibu dari sisi apa menyebutnya ya, soal harga diri, kehormatan, materi dan teman-temannya itu Musa seperti nggak dapat apa-apa gitu ya. Harusnya Musa masuk ke Kanaan dan mendapatkan tempat paling baik, itu kan harusnya. Tapi nggak selalu begitu. Tunggu dulu, Bapak-bapak. Sebentar, Pak. Bapak-bapak,
Apakah kalau di rumah Bapak selalu minta jatah makan yang paling enak? Mana yang didulukan? Anak-anak dulu atau Bapak dulu? Kalau Bapak yang minta yang paling enak, minta loh ya, bukan disediakan ya, akan ketemu yang aneh. Yang diutamakan kalau ngomongin, kalau seandainya makanan itu terbatas, Bapak akan mengutamakan perut sendiri atau perut anak-anak? Anak-anak lah, Pak. Yang nyari duit siapa? Bapak Ibu sudah selevel dengan Musa kan ya sekarang. Sadar kalau sudah selevel dengan Musa. Saya yang nyari duit, tapi giliran ada situasi sulit, saya yang harus ngalah. Udah sama dengan Musa kan? Bapak Ibu sekarang menjadi lebih gampang untuk mengerti Musa. Bapak dengan berlaku seperti itu kepada anak-anak, urusan Bapak bukan ya supaya nanti anak-anak memberi saya duit lebih banyak daripada yang saya berikan kepada mereka, pasti bukan itu. Tapi Bapak akan mengatakan, tugas saya sebagai orang tua ya ini saya jalankan. Tanggung jawab Bapak Ibu kepada siapa? Kepada Tuhan. Musa melakukan yang sama. Musa melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan, mengantar orang Israel ke tanah yang dijanjikan, sementara dia sendiri tidak menikmatinya. Tetapi Musa menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Musa menjadi orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia dipercaya untuk memimpin orang Israel, membawanya ke Kanaan, dan Musa mengerjakan itu. Ya, begitu dulu. Ya, silakan Pak tadi yang mau bertanya. Ya. Seto. Ya, silakan. Saya, Pak. Pak. Ya, silakan, Pak. Tadi dikatakan bahwa Musa berdosa. Kami coba lihat memang di ayat 8 ya, Pak. Di situ Tuhan Yahweh mengatakan, katakanlah di depan mata mereka kepada batu itu. Nah, tapi ternyata memang Musa malah memukul. Kemudian di ayat 10 itu juga kelihatannya Musa jadi seperti sombong dengan kata-kata, apakah kami harus mengeluarkan bagimu? Padahal itu perintah Yahweh, udah jelas. Mungkin itu Pak Seto ya kira-kira. Jika Tuhan Yahweh mengatakan bahwa dia tidak menghormati kekudusan Yahweh. Begitu Pak Seto, terima kasih Pak. Ya, ini bisa jadi tunggu dulu. Jadi silakan memperhatikan ke ayat 10. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Kemudian lihat ke ayat 12. Kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Nah, kemudian ulang lagi ayat 10. Apakah kami harus mengeluarkan? Jadi yang mengeluarkan air kami. Ayat 12 balik lagi. Perhatikan ada dua hal. Tidak percaya kepadaku. Kemudian tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Jadi tidak menghormati kekudusannya, tidak percayanya ada di mana? Nah, apakah itu kemungkinan yang kita bisa lihat? Musa menempatkan dirinya dan Harun gitu ya sebagai pengganti Yahweh begitu. Kami yang mengeluarkan, bukan Tuhan. Nah, kemudian tidak percayanya di mana? Nah, itu ya mencari kaitan antara apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu dengan kamu tidak percaya kepadaku.
Dan itu tadi, tidak menghormati kekudusanku. Nah, kemudian lihat, dulu ya, ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahnya kepadanya. Berikutnya, mengambil tongkat sudah disebut. Lalu Musa berkata kepada orang Israel. Ayat 11, sesudah itu Musa mengangkat tangan, memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Nah, sekarang kita akan ketemu kemungkinan yang lain lagi. Jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama disuruh ngomong tapi malah mukul. Kemungkinan yang kedua itu Musa menempatkan dirinya dan Harun sebagai pengganti Yahweh. Nah, kemudian yang saya sampaikan di awal, yang ketiga, itu saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat kata 2 kali itu. Jadi saya tidak akan memperdebatkannya nanti, tapi ini melengkapi pemahaman kita gitu ya. Tidak ada jawaban yang kalau tidak percaya di mana, tidak menghormati kekudusanku-nya di mana, itu kan sekali lagi tidak langsung kita bisa temukan, tetapi kita mencari jawaban di dalam teks. Itu yang kita tidak boleh lari dari teks. Ya, begitu, Pak. Saya ada pertanyaan, Pak Sito. Ya, silahkan. Ya, mengenai ular yang ditaruh di tiang, ditinggikan dengan Yesus yang ditinggikan, ditinggikannya tadi Pak Sito sudah jelaskan, tetapi mengenai ular dengan Yesusnya, apakah ada sesuatu yang kok rasanya kok paling tidak dari sisi rasa kok beda ya Pak? Itu ada penjelasannya enggak Pak? Terima kasih. Dalam berbagai kesempatan kita memang menemukan Yesus itu diumpamakan dengan yang baik-baik. Masa diumpamakan dengan ular? Ya, itu dia. Akulah gembala yang baik. Akulah pintu kepada domba. Akulah jalan kebangkitan dan hidup. Ini kok digambarkan seperti ular. Tapi tunggu dulu. Di kesempatan yang lain, Bapak Ibu akan menemukan juga Yesus yang mengumpamakan dirinya dengan seorang pencuri. Pernah lihat atau belum? Dapatkah iblis mengusir dirinya sendiri? Oke, kita lihat kalau begitu. Oke. Ya, silahkan boleh dicari di Matius, boleh juga di Markus. Kalau Matius bab 12, kalau Markus bab 3. Markus bab 3 saja, dari ayat 20 sampai 30. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun tidak dapat. Ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan mereka juga bilang, dengan penghulu setan, ia telah mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis?
Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahan. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Lihat ayat 27 ini. Dan membacanya dalam konteks Yesus dengan dituduh mengusir setan dengan kuasa Beelzebul ya. Orang dikuasai Beelzebul. Bagaimana bisa melepaskan orang ini dari Beelzebul? Ya, Beelzebulnya yang harus dibereskan dulu. Nah, perumpamaannya, lihat, ada orang yang kuat, punya rumah, di dalam rumah ada harta benda. Bagaimana cara mengambil harta bendanya? Bagaimana bisa merampok rumah orang itu? Ya orang itu sendiri, orang itu harus diikat. Pemilik rumah itu siapa? Perampoknya siapa? Dalam perikop ini. Ya. Kemudian, Bapak Ibu pernah nggak melihat Yesus diumpamakan dengan seorang perempuan? Ini juga nggak biasa. Buka Lukas bab 15. Para 15 ayat 1 ya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Perhatikan 3 kelompok, 3 pihak. 1, pemungut cukai dan orang berdosa. 2, ahli Taurat dan orang Farisi. 3, Yesus. Lalu ayat 3. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perumpamannya ada 3. 1, domba yang hilang. 2, dirham yang hilang. 3, anak yang hilang. Lihat yang dirham yang hilang. Ada perempuan punya 10 dirham. 1 hilang, 9 tidak hilang. Yang 1 ini mengumpamakan siapa? Yang hilang. 1 dirham yang hilang mengumpamakan pemungut cukai dan orang berdosa. 9 dirham yang tidak hilang mengumpamakan orang Farisi dan ahli Taurat. Perempuan yang mencari dengan teliti setelah menyalakan lampu. Mengumpamakan siapa? Yesus. Nah, dalam setiap perumpamaan ada 1 aspek gitu ya, 1 atau 2 aspek yang ditekankan. Ini perhatikan kalau misalnya di ayat ini ya, ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 di antaranya tidak menyalakan pelita, menyapu rumah, mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Ini yang diperhatikan di dalam kalimat ini. Masa Yesus digambarkan seperti perempuan, berarti jalannya bukan itu. Bukan jalannya, bukan tangannya, tetapi perhatikan telitinya mencari itu. Nah, balik kalau di Yesus yang menggambarkan dirinya seperti ular yang ditinggikan. Nah, peran ular yang menyelamatkan manusia, orang Israel dari kematian itu yang diambil. Ya, begitu, Pak. Oke, terima kasih, Pak.
Iya, nanti cerita selanjutnya tunggu minggu depan saja ya. Tapi ini tadi saya ambil, ya kita ketemu sekali lagi satu perikop yang tidak boleh kita lewatkan karena menyangkut hal yang sangat penting di dalam perjanjian baru. Karena Tuhan mengutip itu. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada ya cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk melihat akhir dari perjalanan orang Israel di gurun. Terima kasih, selamat malam. Baik, Pak Seto, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Kita akan lanjut minggu depan ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana akhir pengembaraan bangsa Israel bersama Musa. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Agus untuk menutup dengan doa, Pak. Ibu dan Bapak, selamat malam. Mari kita menutup pelajaran malam hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur sepanjang hari ini atas pernyataan yang kami peroleh sampai dari pagi hingga malam hari ini kami bisa mendengar firman-Mu melalui Pak Seto dalam pengajaran pengobaran di gurun. Kami akan melanjutkan pelajaran ini ke minggu depan. Kami sungguh berterima kasih kepada Pak Seto dan kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk segala yang kami terima. Sekarang kami akan mengakhiri pelajaran ini, akan beristirahat, sertailah selalu berjalan istirahat kami, mampukanlah kami esok hari untuk kembali melakukan pekerjaan kami sehari-hari. Kami juga berdoa pada saudara-saudara kami yang pada saat ini sakit, masih tidak sehat, dan masih mengalami banyak gangguan. Semoga pada kesempatan yang berikutnya dapat bergabung bersama kami. Semua doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Yesus Tuhan kami. Dialah sungguh Allah yang hidup bersama Bapa dalam persatuan Roh Kudus dari dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Pak Seto, terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak Seto, selamat malam. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Terima kasih, selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bun. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Selamat malam. Sampai minggu Malam. depan. Ya, pamit ya. Selamat malam semuanya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat
dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Malam, Terima Pak. kasih. Malam. Malam Malam, Bu Ipon. minggu depan.